Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmus shalihat illa bihi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Maqasidur Ri'ayah li Huquqillah. Pasal pertama, Faslun fi husnil istima' ila kulli ma umiral ibad bil istima'i ilaih. Menyimak dengan baik setiap apa yang diperintahkan kepada para hamba untuk disimak. Husnul istima' an tusghiya ila ma tastami'u ilaihi min ghairi an tushghila qalbak aw syai'an min jawarihika bi ghairi ma tastami'u ilaihi. Menyimak dengan baik adalah engkau memperhatikan apa yang engkau dengarkan dengan cara engkau tidak menyibukkan hatimu atau apapun anggota tubuhmu dengan hal lain yang juga engkau dengar. Baik, jadi bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam di sini memberi kesimpulan menyimak dengan baik itu kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak boleh menyibukkan hati kita ataupun menyibukkan anggota tubuh kita selain apa yang kita dengarkan. Kita harus menyatukan telinga kita, pandangan kita, hati kita, pikiran kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan. Nah, itulah menyimak dengan baik menurut pandangan beliau. Jadi mendengarkan, memperhatikan, melihat sesuatu yang kita dengar tanpa menyibukkan hati, anggota tubuh kita selain apa yang kita dengar. Wa taqbala alaihi ila ma yu'inuka ala fahmi dhalika min al-iqbali bi'ainika man yuhaddithu bidzalik aw tanzuru fi kitabin yashtamilu ala dhalik. Juga bisa dikatakan menyimak dengan baik, memfokuskan diri pada apa yang bisa membantumu untuk memahami apa yang engkau dengarkan itu, seperti mengarahkan pandangan kepada orang yang berbicara atau menelaah buku yang memuat hal-hal yang bisa membantumu untuk memahami apa yang engkau dengarkan. Jadi tidak hanya memperhatikan apa yang kita dengar, kita juga harus fokus terhadap sesuatu yang bersifat membantu atau sebagai penunjang bagi kita untuk memahami perkara yang kita dengarkan. Di sini musannif memberikan contoh seperti mengarahkan pandangan kepada orang yang berbicara atau menelaah buku-buku yang dapat membantu kita memahami apa yang dikatakan oleh si mukhatab gitu. Karena kita sebagai mustami yang baik itu menyimak dengan baik. Contohnya begini. Di sini menyimak sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi dalam mencari ilmu kita juga dianjurkan, bahkan diharuskan untuk melakukan fasal yang pertama ini, menyimak dengan baik. Karena mencari ilmu itu sesuatu yang ma'umirul ibad bil istima',
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Sang Khalik kepada hambanya sang makhluk. Maka dalam hal mencari ilmu, kita harus fokus terhadap guru kita, terhadap seorang alim yang amila bi'ilmihi, supaya kita mendapatkan ilmu yang akan diberikan kepada kita selaku murid. Dan juga tidak hanya fokus terhadap pembicaraannya, kita juga diharuskan untuk memperhatikan sesuatu yang membuat kita lebih fokus, supaya membuat kita lebih memperhatikan sesuatu yang beliau utarakan, yang beliau bicarakan, yang beliau sampaikan. Itu sesuatu sebagai penunjang bagi kita supaya lebih fokus lagi. Jadi tidak hanya memperhatikan apa yang kita dengar, kita juga dianjurkan fokus terhadap sesuatu yang bersifat membantu, yang bersifat penunjang untuk memahami yang kita dengarkan itu. Suatu ketika, sebuah cerita, ada seorang murid datang kepada gurunya. Dia itu mengadu kepada gurunya, "Wahai syekh, wahai guruku, besok kami tidak bisa ikut pengajian engkau lagi." "Loh, kenapa?" kata gurunya. "Karena setiap kali kami ikut pengajian, kami ikut kajian ilmu yang engkau berikan, kami terganggu oleh beberapa orang yang berbicara tidak ada gunanya, berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya, baik mereka itu ghibah atau yang lainnya." Maka si guru tadi itu menjawab, "Ya sudah, besok kamu kesini lagi, akan aku kasih satu pelajaran kepada kamu," kata gurunya. Keesokan harinya si murid itu datang kepada gurunya. Kemudian si guru tadi memberikan segelas yang penuh dengan air, dan gurunya itu mengatakan kepada muridnya, "Wahai muridku, engkau bawa segelas air ini mengelilingi kajian ilmu sekarang ini tanpa engkau menumpahkan air sedikit pun." "Baik guruku," kata si murid tadi. Maka murid tadi itu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh gurunya. Kemudian dia itu mengelilingi majelis ilmu itu, gurunya tetap menjalankan apa yang kajian ilmu yang biasa dia laksanakan. Setelah selesai, si guru itu tadi bertanya kepada muridnya, "Apakah engkau masih mendengar perkataan-perkataan orang yang tidak ada gunanya itu, yang selalu mengganggumu ketika kamu mendengar kajian ilmu yang aku berikan?" Lalu murid itu menjawab, "Tidak, wahai guruku." Maka gurunya itu dengan menjawab dengan penuh pengharapan, "Nah, itulah kuncinya," kata gurunya. "Itulah kuncinya. Jika kamu bisa fokus terhadap sesuatu kebaikan, maka secara tidak langsung kamu akan melupakan yang lainnya. Kenapa kamu kok bisa mendengar perkataan-perkataan orang yang mengganggumu ketika di majelis ilmu? Itu karena sebab kamu tidak memperhatikan. Hatimu, pikiranmu, anggota tubuhmu tidak fokus terhadap majelis ilmu yang dilaksanakan. Andaikan kamu bisa fokus, maka kamu tidak ubahnya ketika kamu membawa air tanpa menumpahkan sedikit pun. Sama dengan itu, jika kamu bisa fokus, kamu tidak akan menghiraukan perkataan-perkataan mereka yang tidak ada gunanya itu." Itulah jawabannya. Jadi kesimpulannya, jika kita fokus terhadap suatu kebaikan, kita memperhatikan apa yang diucapkan yang bersifat baik, maka secara refleks kita akan meninggalkan perkara-perkara yang lain yang akan mengganggu kita dari perkara-perkara baik itu. Maka sangat dianjurkan untuk memfokuskan diri, memperhatikan diri
menyatukan hati, pikiran, anggota tubuh terhadap apa yang kita dengarkan. Utamanya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fokus kepada majelis ilmu, kita fokus kepada zikir, kita fokus ketika sholat. Kalau sholat itu lebih kepada khusyuk, kita khusyuk dalam sholat. Maka ketika kita khusyuk, fokus, memperhatikan, maka sesuatu yang akan mengganggu kita akan terhindar secara bersamaan. Utamanya ketika sholat, sebisa mungkin kita kalau sholat itu bisa memfokuskan diri, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sulit, tapi kalau kita latih diri kita untuk khusyuk dalam sholat, zikir, maka itu akan bisa, akan menyampaikan kita terhadap puncak kekhusyuan. Kadang kan banyak badannya sholat, tapi hatinya itu di pasar. Badannya sholat, tapi hatinya di toko, di ladang, dan lain semacamnya. Nah, mari kita berlatih untuk memfokuskan diri, untuk khusyuk terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku hambanya. Waqad dhaminallahu subhanahu wa ta'ala liman ahsana al-istima' ay yahsula lahul itti'ad wal intifa' bima istama'a lahu wa aswa ilaihi faqala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa orang yang menyimak dengan baik akan mendapat pelajaran dan manfaat dari apa yang ia simak dan ia perhatikan. Faqala ta'ala inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikan. Jadi sesuai dengan ayat ini, Allah sendiri yang menjamin orang yang menyimak atau memperhatikan sesuatu dengan baik, ya tentunya yang disimak atau yang didengar pun juga perkara baik, maka dia yang mendengarkan dan yang menyimak akan mendapatkan manfaat apa yang ia simak atau apa yang ia perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang dia simak atau dari apa yang dia perhatikan, maka orang tersebut termasuk tanda-tanda orang yang mempunyai hati dan menggunakan pendengarannya. Dia orang yang bisa mengambil manfaat, berarti dia itu punya hati, pendengarannya itu yang sahih, pendengarannya itu salim, baik. Maka sebaliknya, jika dia itu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang ia simak perhatikan, berarti hatinya itu mati berarti. Ai inna fi dzalika itti'adan liman kana lahu aqlun aw alqa sam'ahu ila al-mau'izati wa huwa hadirul aqli ghairu ghaibin amna yastami'u ilaih. Maksudnya pada apa yang demikian itu tersimpan pelajaran bagi orang berakal atau orang yang menyimak nasihat, orang yang menghadirkan akalnya dan tidak absen dari sesuatu yang mestinya disimak. Di penjelasan dari ayat yang di atas, orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang dia simak, dari apa yang dia dengarkan, dari apa yang dia perhatikan, maka orang tersebut berarti tanda-tanda orang yang berakal, orang yang memiliki hati, orang yang menghadirkan akalnya dan tidak luput, tidak absen dari sesuatu yang semestinya disimak. Jadi di sini kami mengajak
untuk menyimak perkara baik dengan baik pula, utamanya ketika bermedia sosial. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih cara kita bermedia sosial, apakah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu bersifat baik atau bersifat buruk, apakah itu yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau malah yang dilarang oleh Allah. Kalau itu baik, sesuai yang diperintahkan Allah, simak dengan baik. Jangan kita terburu-buru dalam bermedia sosial untuk meloncat terhadap tema yang selanjutnya. Kadang kita kan seringkali kalau kita bermedia sosial, kalau perkara itu baik, maka kita itu cepat ngantuk dan cepat malas mendengarkannya. Jika itu perkara yang kurang baik, maka seakan-akan itu terasa cepat berlalu. Ini introspeksi kepada diri sendiri dan peringatan bagi kami sendiri dan untuk yang mendengarkan. Baik kita itu ketika lihat, menyimak atau melihat, mendengarkan berita-berita di Facebook, Instagram, WhatsApp, kita harus pilih dulu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau perkara itu baik, kita simak, kita baca, kita dengarkan, kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila perkara itu buruk, maka kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.